Sesampainya di medan perang, Kuzman mengamuk barbar, dia bertempur dengan gagah berani seperti pasukan muslimin lainnya. Bahkan dia baru datang nih, baru turun dari kuda, dia langsung lari, sprint lari, bawa senjatanya sampai ke tengah-tengah pasukan sedang berperang ketika itu. Menjadi seorang pahlawan nih, ini merupakan suatu dambaan setiap laki-laki yang berperang di jalan Allah. Menjadi mati syahid juga merupakan impian bagi seorang muslimin untuk mendapatkannya. Tapi tahu nggak, terdapat kisah salah seorang sahabat Nabi sekaligus pahlawan muslim dalam perang Uhud, tapi Rasulullah menjulukinya sebagai ahli neraka. Siapa dia? Dia bernama Kuzman, seorang pahlawan muslim yang ikut serta dalam perang Uhud. Kemampuannya itu di medan perang tuh barbar banget, kuat, sangatlah hebat pokoknya mah. Dia juga pandai melempar tombak dan juga senjata lainnya. Namun Rasulullah SAW menyebutnya sebagai orang munafik dan ahli neraka. Kenapa bisa begitu? Jadi kisahnya nih, ketika itu pasukan Rasulullah SAW dan kaum muslimin tengah pergi berperang menghadapi kaum Quraisy ketika itu di perang Uhud. Sedangkan Kuzman hanya berdiam diri di rumah, diem-diem baik, gak mau ikut berperang karena dirinya merasa sakit hati atas perkataan Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa dia adalah ahli neraka. Sampai tiba sejumlah perempuan dari Bani Zafar ya mencela dan meledeknya sebagai pengecut. Jadi ngebully si Kuzman nih, banyak cewek-cewek perempuan yang datang ke rumah Kuzman kemudian ngebully. Sampai berkata begini, "Wahai Kuzman, tidakkah kau punya malu ketika orang lain pergi berperang? Lu hanya diem di rumah seperti cewek aja." Mungkin bahasa kitanya gitu ya. "Woi Kuzman, keluar lu, nggak punya malu lu. Ketika orang lain pergi berperang, lu hanya diem aja di rumah kayak cewek." Nah, itu hinaan atau celaan dari perempuan-perempuan Bani Zafar untuk si Kuzman ini. Nah, Kuzman nggak menanggapi dan memilih menghindar. Tapi karena dikecam terus, dihina terus, dibully terus, dianggap pengecut, harga diri Kuzman bergejolak dan marah karena olokan-olokan tersebut, bulian-bulian dari cewek tersebut atau perempuan-perempuan dari Bani Zafar tersebut. Kemudian karena dia nggak mau harga dirinya diinjak-injak oleh perempuan, dia mengambil pedang dan tombaknya, bahkan perisainya, semua peralatannya lengkap, lalu menyusul ke tengah pasukan muslimin dalam perang Uhud ketika itu. Sesampainya di medan perang, Kuzman mengamuk barbar, dia bertempur dengan gagah berani seperti pasukan muslimin lainnya. Bahkan dia baru datang nih, baru turun dari kuda, dia langsung lari, sprint lari, bawa senjatanya sampai ke tengah-tengah pasukan sedang berperang ketika itu. Bahkan berkali-kali dia menyerbu ke kerumunan kaum Quraisy, pedang yang digunakan sampai patah dan tidak terhitung berapa banyak pasukan Quraisy yang menjadi korban pedang Kuzman itu. Jadi pedang Kuzman dipakai nebas, berperang, hajar, patah, pakai lagi yang lain, tombaknya dipakai semuanya, sampai semuanya tuh Quraisy tuh merasa takut dengan keberadaan Kuzman. Nah, si Kuzman ini tuh nggak berhenti untuk menyerang pasukan musuh meskipun udah banyak luka diterima dalam tubuhnya, ada panah, persebatan pedang ya, bahkan ya banyak banget luka di tubuhnya nggak terhitung. Tapi ketika itu setelah perang usai, para sahabat membicarakan dan mengagumi keberanian Kuzman karena memang dia tuh luar biasa banget barbarnya berperang ketika itu ya, melawan orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW mendengar dan berkata, mendengar percakapan itu ya, percakapan dari orang-orang yang ngomongin si Kuzman nih, bener nggak nih si Kuzman ini ahli neraka? Apakah Rasulullah nggak salah? Sedangkan Kuzman sendiri ini udah keren banget dalam berperangnya. Ketika itu Rasulullah mendengarnya, kemudian berkata kepada mereka yang berbicara, sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Tambah ditegaskan lagi oleh Rasul. Nah, mendengar perkataan Nabi, para sahabat bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya para sahabat, mengapa demikian? Padahal Kuzman adalah seorang yang sangat berani dan rela mati-matian dalam berperang. Jadi sahabat itu masih bertanya-tanya, masih ada keraguan apa yang telah diucapkan Rasul. Padahal kita tahu ya bahwa Rasulullah itu ucapannya tuh selalu benar. Tapi ini ada keraguan-keraguan dalam diri sahabat, mungkin karena Kuzman ini terlihat secara zohirnya berperang dengan luar biasa beringas ya, dan bersungguh-sungguh menghabiskan orang-orang Quraisy ketika itu. Karena penasaran nih, kena kepo si orang-orang ini, sahabat-sahabat ini, sampai ada seorang sahabat yang beranikan diri menghampiri Kuzman. Ketika itu Kuzman itu udah terluka parah banget pokoknya mah. Dan ia bertanya kepada Kuzman, "Hai Abu Al-Ghaidab, engkau telah mendapatkan kesyahidan." Nah itu kata sahabat itu tuh,
Nah, mendengar perkataan itu, Utsman itu langsung menjawab, aku berperang bukan karena agama, aku berperang demi harga diriku. Ketika Quraisy datang menyerang, aku menghadapinya, jawab Utsman. Jadi jawaban Utsman itu udah jelas banget, dia tuh berperang bukan karena Allah, coy. Jadi Utsman merasa amat sakit ketika itu, udah ditebas banyak tebasan pedang, kemudian anak panah, karena dia udah nggak tahan karena luka-lukanya semakin banyak ya, darahnya mengalir, udah bajunya itu udah hampir dilumuri semua darah gitu. Nah, kemudian karena dia udah nggak tahan banget dengan lukanya, sakitnya, di sampingnya tuh ada anak panah tuh. Ketika dia lihat ada anak panah, dia ngambil anak panah itu, kemudian lalu menusukkan ke jantungnya sendiri, coy. Bayangin, dia dikit lagi mau dapat syahid tuh ya, sedetik lagi mungkin atau beberapa detik lagi mau dicabut nyawanya, tapi dia udah nggak tahan lagi, bahkan niatnya juga udah buruk tuh. Ada anak panah di sampingnya, diambil, ditusuk ke jantungnya, dan Utsman melakukan bunuh diri. Sehingga benarlah apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang Utsman ini ya. Jadi sahabat yang bertanya tadi tentang Utsman bahwa dia itu akan mendapatkan syahid, melihat dengan sendirinya bahwa Utsman itu berbicara, bahkan dia berbicara menjawab bahwa dia itu berperang bukan karena agama, dan dia melihat bahwa Utsman itu bunuh diri dengan anak panah tersebut karena udah nggak kuat dengan luka-luka yang ada di dalam tubuhnya. Jadi dengan demikian Rasulullah benar bahwa Utsman ini adalah ahli neraka. Nah, dengan demikian hikmah dalam kisah ini adalah amalan perbuatan sangat bergantung pada kualitas niat kita nih, bro. Jadi jangan sampai kita udah niatnya buruk ya, walaupun perbuatannya baik, niatnya buruk ya, itu akan menjadi sesuatu yang buruk nantinya. Maka Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi memang kita harus perbaiki kualitas diri kita nih, jangan sampai kita mau lakukan hal baik tapi niatnya buruk atau niatnya bukan karena Allah. Nah, belajar dari Utsman ini, kita harus bisa menjadi seseorang yang niatnya karena Allah. Ya, begitu aja kisah Utsman, semoga menjadikan pelajaran buat kita semua agar senantiasa menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel gua supaya terus berkembang, dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar ada notifikasi di HP kalian semua atau di perangkat kalian semua tentang apapun kisah atau sejarah yang akan gua ceritain. Kalau kalian pengen request tentang sejarah atau kisah yang mau gua ceritain, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.